Assalamualaikum. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai eh, responsi satu praktikum pemrograman web paket Rafli. Yang di dalamnya terdapat dua nomor utama. Nomor pertama, kita disuruh membuat sebuah form yang menampilkan sebuah form regex seperti ini. Ada 4 jenis, name, email, password, dan plat nomor. Kita masuk ke kodenya. Oke, di kodenya ini formnya di bagian bawah. Lalu kita mulai dari function validate form ini. Dari function validate form ini kita ngambil name, email, password, plat nomor ini dari ID-nya, referensinya dari form ini. Lanjut langsung aja ke regex masing-masing dari 4 jenis tersebut. Pertama yang name. Name regexnya ialah pertama wajib diawali dengan huruf H besar. Selanjutnya setelah H besar adalah 1 digit apapun itu. Setelah 1 digit ialah huruf D. Jadi setelah H itu 1 digit apapun, setelah 1 digit apapun itu huruf D besar, wajib. Selanjutnya sisanya ialah 6 digit angka. Bebas kalau misalkan nggak sesuai, nggak matching sama name regexnya, maka akan keluar sebuah alert format name tidak valid bla 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 dan akan di return false. Langsung aja kita coba. Kita tulis H1 D 020069, coba kita cek dulu di responsi paket. H1 D-nya kecil, coba ya, D-nya kecil. Ini kita isi dulu aja. Oke, kita submit. Nah, format name tidak valid. Contohnya sebagai berikut. Oke, kita ganti D-nya menjadi C besar. Kalau nggak bisa, oke masih nggak bisa ya, format name tidak valid, berarti masalahnya masih berada di pada name. Coba kita benarkan, sesuai H1D, submit. Oke, sekarang alertnya pindah ke email karena berarti name-nya ini sudah benar, sudah sesuai. Lanjut ke email. Regex email sebagai berikut. Pertama, dari menggunakan huruf besar maupun huruf kecil. Setelah menggunakan huruf kecil boleh, lalu wajib menggunakan titik setelahnya. Setelahnya lagi huruf besar, huruf kecil lagi. Jadi konsepnya ialah ini tuh kayak nama depan awalnya, lalu kita menggunakan titik. Setelah menggunakan titik tuh nama belakangnya gitu. Boleh menggunakan huruf besar maupun huruf kecil. Setelah itu wajib menggunakan @mhs.unsud.ac.id. Ini tuh wajib. Selain ini maka tidak akan bisa. Kalau misalkan tidak sesuai akan mengeluarkan alert sebagai berikut. Oke, kita coba email. Email ini kita cek di ini ahmad@gmail.com, coba. ahmad@gmail.com. Oke, format email tidak valid, berarti masalahnya masih ada di email. Kita ganti ahmad.taroni@gmail. Oke, masih nggak bisa. Kita ganti mhs.info.ac.id. Kita submit. Oke, udah bisa. Karena masalahnya udah ganti ke password, berarti emailnya udah aman. Coba kita menggunakan huruf kapital. Nggak bisa. Oke, masih bisa ya karena masalahnya udah pindah ke password. Lanjut ke password. Di password ini regexnya 1. Ini tuh di dalam password harus ada huruf kecilnya. Lalu di dalam password juga wajib ada huruf kapitalnya nih, A besar sampai A kecil. Selanjutnya wajib ada digit, ada slash D, wajib ada digit. Lalu setelah wajib ada digit, wajib ada simbol-simbol yang tertera nih, ada @ dolar dan lain-lain. Lalu selanjutnya
ada yang berisikan minimal 8 angka ini, 8 angka dengan ketentuan-ketentuan yang tadi, yaitu hurufnya harus ada huruf besar, huruf kecil, ada digit, lalu ada apa namanya, ada simbol. Nah, kalau misalkan tidak sesuai, maka alert password harus minimal bla 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 bla. Coba kita lanjut ke password. Di password itu kepala lab. Coba kita tulis di sini. Kepala lab kita submit. Password nggak bisa ya. Romi 7. Romi 7. Apa Romi 7? Harus seru. Ini masih belum. Oke, masih nggak bisa. Coba kita ganti Romi 9. 9 tanya. Oke, apakah bisa? Oke. Udah bisa berarti sekarang masalahnya ada di plat nomor, berarti passwordnya sudah aman. Lanjut ke plat nomor. Mana? Regex untuk plat nomor. Pertama, angka kedua, karakter pertama ataupun kedua itu wajib huruf kapital. Nah, untuk ini tuh maksudnya kita boleh satu huruf kapital ataupun dua, kita boleh milih, serah mau satu ataupun dua. Nah, setelah ini baru kita menggunakan spasi. Setelah spasi wajib 4 digit angka. Setelah wajib 4 digit angka, spasi lagi. Setelah spasi lagi baru kita wajib menggunakan huruf kapital sejumlah 2 ataupun 3. Sama seperti ini tadi, kalau ini kan 1 atau 2. Kalau ini 2 sampai 3. Kalau misalkan tidak sesuai, nggak match, maka akan keluar alert ini. Coba kita coba. F73 Omi. 1, 2, 3, 4 Omi. 1, 2, 3 Omi. Apakah bisa? Oke, plat nomor tidak valid karena masih belum menggunakan spasi ya. Lanjut. Coba yang kedua. Tadi kan 2 sampai 3. Coba cuma satu doang kan, tapi masih spasi. Apa bisa? Oke, masih nggak bisa. Satu yang benar, coba. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya benar, maka semuanya benar akan mengalert berhasil dan akan return true. Kita coba ya. Oke, berhasil, berarti sudah benar semuanya regexnya. Udah, sekarang kalau ini kan normal, ini untuk form-formnya harus memakai ID supaya bisa menjadi referensi bagi yang di atas ini. Kalau ini hanya sedikit CSS untuk nampilin password supaya bisa menunjukkan ke video nanti. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kita disuruh menginputkan sebuah 3 bilangan prima nih, 3 bilangan prima. Nah, dari 3 bilangan prima itu outputnya akan muncul antara 2 dan 100, 5 angka pertama di antara 2 dan hingga 100 yang tidak habis dibagi inputan yang kita tulis nanti, yang kita inputkan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini untuk formnya sedikit aja. Script pertama ada function prima number num. Dalamnya if number kurang dari atau sama dengan 1 akan return false. Itu maksudnya ialah memeriksa nih yang diinputkan ini kurang dari 1 atau sama dengan 1. Karena bilangan prima itu paling kecil 2, otomatis
Kalau misalkan kurang dari 1, otomatis kalau misalkan ini, maka angka tersebut bukan bilangan prima. Lanjut, untuk for, let i sama dengan 2, i kurang dari 6, i plus plus. Nah, fungsi ini melakukan sebuah iterasi ya dari i. Mulainya dari 2 karena kan paling kecil bilangan prima itu 2. Iterasi ini dimulai dari 2 hingga bilangan sebelum num ini. Untuk if-nya di dalamnya ada if, ini yang paling penting buat prima. If number modulus i sama dengan kosong, return false. Nah, fungsi memeriksa apakah angka 6 ini dapat dibagi dengan sisa 0 oleh angka i. Nah, jika itu benar, jika iya, artinya 6 ini bukan bilangan prima. Karena bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri, punya dua faktor. Jadi kita bisa menentukan pembagian dengan sisa 0 dalam iterasi ini. Dan fungsi akan langsung mengembalikan false kalau misalkan salah. Oke, terakhir return true. Mengembalikan true jika fungsi telah menyelesaikan semua iterasi tanpa menemukan pembagian dengan sisa 0. Lanjut ke yang lagi nih, hitungan-hitungan yang utama. Ini tuh untuk mengambil dari referensi prima 1, prima 2 yang ini. ID-nya prima 1, prima 2, prima 3, referensi dari sini kita ambil nilainya. Lanjut aja langsung ke if prima, prima 1, dan prima, prima 2, prima, prima 3. Itu maksudnya apa? Nih, kalau misalkan ketiga bilangan ini nih, ini kan ada dan nih. Jadi ketiga bilangan ini itu prima, itu ngecek. Maka passwordnya ini sebagai string akan kosong untuk menyimpan nanti hasilnya, menyimpan passwordnya. Dari 5 bilangan pertama yang diantara 2 sampai 100. Lalu let number sama dengan 2. Ini untuk mencari angka-angka yang memenuhi syaratnya. Lalu count ini diinisialisasi dengan 0 untuk melacak berapa banyak angka yang sudah ditemukan. Karena kan kita butuhnya 5 angka aja. Lalu ada perulangan while. Count kurang dari 5. Nah, ini kita tuh akan mencari 5 angka yang memenuhi syarat. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 indeks. Ada 5 jumlahnya. Nah, dalam setiap iterasi ini perulangan, kita memeriksa apakah num tidak habis dibagi oleh ketiga bilangan prima tersebut, dari prima 1, prima 2, dan prima 3. Nah, kalau nggak habis, kalau misalkan nggak habis, angka tersebut akan ditambahkan ke dalam password. Berarti itu kan jawabannya. Berarti akan ditambahkan ke dalam password nanti. Kalau count ini ditingkatkan setiap kali kita menemukan angka yang memenuhi syarat, angka yang akan masuk ke dalam passwordnya nanti di sini dari perhitungan ini. Oke, lanjut. Untuk num ditingkatkan setiap kali sehingga kita akan mencari angka-angka berikutnya yang berjumlah 5 nanti. Untuk yang terakhir, dokumen get element by ID result. Ini kan kita punya result di sini. Kita ngambil dari situ, terus lalu kita masukkan password nih. Password sama dengan, nah kita masukkan password tadi yang udah dihitung dari hitungan ini dan ini. Hitungan ini yang ada 5 biji. Nah, kalau misalkan yang terakhir, kalau misalkan di antara inputan ini ada yang nggak prima, di antara 1, 2, 3 ini ada yang nggak prima, maka resultnya akan yang ini, instead yang ini, dia akan ngeluarin terdapat bilangan non prima kalau misalkan salah. Langsung aja kita coba ya. Chatroom. Jadi contohnya,
237. 237. 5, 11, 13, 17, 19. 5, 11, 13, 17, 19. Oke, udah benar. Coba kita masukkan 2, 3, 4. 4-nya bukan bilangan prima ya. Nah, terdapat bilangan non prima. Berarti udah benar ya. Nah, coba 7-nya kita ganti jadi bilangan prima 5 lah. Berarti kan kalau seharusnya jawabannya akan 7, 11, 13, 17, 19. Saya ganti sama 5 doang. Apa benar? Oke, benar. 7, 11, 13, 17, 19. Berarti udah sesuai. Ya, sekian dari saya. Terakhir, ini ada terakhir. Melakukan kecurangan. Nah, ini dia. Saya taruh di bawah body menggunakan footer. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.